Oke. Ada Pak Den. Ya. Teman-teman pada masuk juga ya? Ya, gimana Pak? Teman-teman udah pada masuk juga ya? Belum Pak. Baru Pak Andri, Pak Dewa, dan Pak Aji. Baru 3 orang Pak. 3 orang. Iya. Betul. Bolehlah kita mulai saja. Untuk menghemat waktu kan? Ya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa peserta PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021, di mana hari ini hari kedua aktivitas pelaksanaan praktik pembelajaran perangkat yang pertama, di mana pagi tadi sudah 3 peserta yang melaksanakan, dan sore ini sesi kedua itu ada 2 orang. Yang pertama Pak Denny Setiawan, dan yang kedua nanti Pak Ahmad Komat yang penutup sebagai penutup. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan menerapkan praktik pembelajaran yang pertama pada Pak Denny. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mohon maaf Pak. tidak menyapa peserta didik dari Pak Denny. Mohon maaf. Oh, iya. Lupa. Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya ya. Anak Pak Denny ya. Iya. Pak Denny. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang semuanya. Selamat siang para siswa semuanya yang saya banggakan, dan teman-teman dari mahasiswa PPG Angkatan 4 di Universitas Negeri Medan. Ya. Oke, sebelum mengawali pelajaran ini, ya, saya mau sapa dulu nih murid-murid saya. Oke guys, apa kabar semuanya? Baik, Sir. Baik, Sir. Baik, Baik semua ya. Ya mohon maaf Pak Nur, saya panggilnya jadi kayak teman gitu ke anak-anak. Jadi saya terkadang agak kaku untuk manggil siswa atau gimana. Jadi saya panggil mereka guys gitu. Oke, semuanya sehat ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada kekurangan apapun. Ya, sebelum mengawali materi pelajaran olahraga hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Saya harap satu orang untuk memimpin doa, mungkin Kanes bisa untuk memimpin doa di siang ini. Okay, sir. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Dear God, thank you so much for all the blessings that we all can join the Zoom link to get Zoom together so that we can have a good PE class and that it'll all go well. Amen. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi terlebih jauh, saya akan absen dulu ya satu persatu. Saya tahu nanti ada yang tidak hadir. Nanti setelah saya panggil namanya, tolong jawab aja hadir ya. Di unmute ya mikrofonnya. Andrew Tanu. Hadir, Sir. Oke, Brian Leonard. Hadir. Brian Sujoso. Brian Sujoso. Oh, Brian Sujoso sepertinya masih ujian deh. Oke. Cheryl. Hadir, Sir. Claudia Amos. Hadir, Sir. Eugenia. Hadir, Sir. Grace. Hadir, Sir. Hannah. Hadir, Sir. Howard. Hadir, Pak. Jocelyn. Hadir, Sir. Juan. Hadir, Sir. Anes.
Here, sir. Kenneth, Hadir, sir. Margaret, Hadir, Sir. Michael Dean, Hadir, Sir. Valerie, Hadir, Sir. Wikrama. Hadir, Sir. Oke, jadi yang absen hari ini hanya Brian ya, Brian Sujoso ya. Mungkin karena kendala internet. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi kebugaran jasmani dan kita fokus di daya tahan otot, saya mau tanya dulu nih mengenai pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kan kita berbicara mengenai exercise journal tentang nutrisi ya kan? Nah, dari pengalaman yang kalian sudah lakukan mengenai bagaimana cara memilih menu makan yang sehat, gitu kan, olahraga yang secara teratur dengan 150 menit per minggunya. Nah, dari situ apakah ada apa kekurangannya sih? Apa kekurangannya sama apa kelebihannya dari si program yang kalian sudah laksanakan itu? Ada yang ini nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin Hana, Cheryl? Dari program nutrisi yang kemarin kita sudah lakukan sebelumnya? Kalau keluhan selama ini sih nggak ada, semuanya fine-fine aja. Kalau kelebihan mungkin jadi lebih teratur aja makannya, hidupnya lebih teratur. Mungkin Maggie ada tambahan atau? Kalau buat I sih ya, pertama-pertamanya agak susah ya, karena I tipe orang yang nggak suka olahraga. Tapi ever since jurnal ini ada, I jadi makin ya sehat lah. Terus makanannya juga lebih dijaga, terus gak makan kayak fast food doang. Terus sekarang jadi makanannya jadi lebih sehat gitu. Ya. Dan olahraganya juga pertama, gara-gara jarang olahraga kan jadi nggak kebiasa gitu ya. Nggak jadi capek gitu awal-awalnya, tapi at the end kayak jadi kebiasaan, jadi lebih sehat. Oke. Jadi kelebihan dari ini sebetulnya memandu kalian untuk memiliki pola hidup sehat ya. Memiliki pola hidup sehat yang tidak terbiasa makan sarapan, yang terbiasa makannya junk food tiap hari, jadi bisa tertata lebih rapi lagi kan ya ininya semuanya. Dan terus juga sekarang kalian semua sudah aware bagaimana penerapan untuk olahraga itu, bahwa penting olahraga itu dilakukan minimal itu 150 menit dalam seminggunya kan ya, gitu. Oke, mudah-mudahan sih dengan materi yang sudah kita jalankan, dengan program yang kita jalankan, kalian bisa mendapatkan body goals sih sebetulnya. Body goals-nya seperti apa gitu kan ya, yang tadinya mungkin dari underweight gitu kan, yang kurus jadi normal, yang overweight bisa jadi normal, itu sih. Tujuan utamanya sih hanya itu, untuk hidup sehat gitu kan, untuk kedepannya gitu. Oke, sebelum saya akan langsung ke ini aja ya, ke PowerPoint-nya yang akan kita pembelajarannya, biar tidak melangkah lebih jauh lagi. Oke, sebentar. Ini masih ada yang masuk. Pak Nur, mungkin saya bisa minta bantuan siapa untuk jadi ini ya, co-hostnya. Boleh, siapa? Untuk apa namanya? Ini salah satu anak didik saya saja ya Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk Gimana kebiasaan Pak Denny mengajar? Oke, Maggie nanti jadi itu ya, jadi co-host ya. Oke, sir. Jadi co-host kalau ada yang masuk-masuk, jadi ini. Oke. Saya buka dulu ininya. Oke.
Presentasinya saya share dulu. Oke. Ya. Nah, ini yang kita akan lakukan yang kelas 11. Oke, sebelum kita mengawali, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya untuk kepatriotan kita di dalam negeri ini ya, lebih mencintai negeri ini ya. Oke, nanti setelah saya memutar ini, sebentar, ada kendala ternyata. Jadi tolong di itu ya. 5 peserta. Setting 5 peserta. Nah, itu 5 peserta. Di apa namanya? Orang pokok penyanyi. Turun ya, Pak ya. Ini aku. Kak Dadi udah di mute. Oke, semuanya dipersilahkan untuk berdiri dulu ya sebelum kita memulai, karena ini kita untuk menghormati lambang kebesaran negara kita ya. Sir, izin sir, nggak ada suara sir. Tidak ada suaranya ya? Iya. Ya, nggak ada suara, Sir. Mungkin karena ini seperti ini. Karena apa namanya? Saya nyalakan dulu. Oke, kita coba lagi ya. Silakan duduk kembali. Oke, ini materi kita mengenai kebugaran jasmani. Oke, kita lihat dulu ya ininya. Tujuan dari
Oke. Ya, ini yang akan kita harus capai. Jadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Satu, ada kompetensi dasar, siswa menganalisis prinsip latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan, yaitu daya tahan otot, ya, mengenai daya tahan otot. Nah, indikator pencapaian kompetensi untuk ini menganalisis berbagai prinsip dan bentuk latihan kebugaran jasmani melalui tayangan video. Sepertinya saya sudah share ya di Google Classroom, gitu. Google Classroom mengenai video-video yang sudah ada di RPP-nya, ya. Mudah-mudahan sih kalian sudah menontonnya, bisa menganalisisnya ya. Yang kedua, menganalisis prinsip latihan olahraga kebugaran jasmani terkait kesehatan, menyusun variasi dan kombinasi latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan otot. Nah, kompetensi dasar untuk yang keempat, mempraktikkan hasil analisis prinsip latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan otot, mempraktikkan prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan otot, menyusun berbagai macam bentuk-bentuk latihan peningkatan kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan otot. Ya, ini tujuan pembelajaran untuk fokus kita. Ya, jadi setelah mempelajari materi melalui sumber ajar dari internet dan forum diskusi kelas, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip dasar latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan, ya, daya tahan otot. Setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik mampu menyusun dan mempraktikkan berbagai macam bentuk latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan otot melalui belajar bersama dengan prinsip disiplin, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab, dan pada akhirnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai pada prinsip latihan kebugaran jasmani tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan sih sebetulnya. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai-nilai dari prinsip latihan ini untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti setelah itu kalian menjadi bugar, gitu kan, tidak gampang sakit, itu. Ya. Oke, ini pengertian dari kebugaran jasmani sendiri. Kebugaran jasmani sendiri kemampuan seseorang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Intinya di situ, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, gitu kan. Kalau orang dikatakan sudah bugar pada saat mereka melakukan olahraga atau melakukan aktivitas fisik, mereka tidak merasakan lelah yang sangat gitu pada akhir mereka pada sesi mereka setelah selesai berolahraga, gitu ya. Tuh. Kondisi jasmani yang berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan pekerjaan secara optimal dan efisien. Jadi harus di-highlight ya, optimal dan efisiennya ini, gitu. Nah, untuk fokus kita sendiri itu mengenai daya tahan otot. Apa sih itu daya tahan otot? Gitu. Daya tahan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk kontraksi berulang, ya. Intinya berulang ya. Melawan suatu gaya dalam waktu yang lama. Semakin besar daya tahan otot Anda, ya, kalian semua, semakin tinggi jumlah pengulangan yang dapat Anda selesaikan, gitu. Jadi, apa itu daya tahan otot? Daya tahan otot adalah yaitu kalian melakukan satu kegiatan yang memang membutuhkan tenaga, which is itu otot, gitu kan ya, dalam jangka waktu yang lama. Ada tahu nggak ininya? Contohnya seperti apa? Gitu. Yang biasa kalian lakuin tuh pada saat kalian olahraga, pada saat pertemuan tatap muka sebelum kita pandemi, ya kan? Ada yang namanya ABC run, gitu kan? Ada yang namanya apalagi itu freeletics, ya kan? Yang ada jumping jack-nya, terus ada push up-nya, ada sit up-nya, itu, gitu ya. Itu bagian dari contoh-contoh untuk daya tahan otot, karena dilakukan dalam jangka waktu yang agak lama, panjang, tapi ada pengulangan di situ. Nah, nanti ini pula yang akan kita lakukan pada saat kita pembelajaran ini.
ya, daya tahan otot. Nanti ada sesi di mana kita akan bersama-sama namanya live exercise ya, live exercising gitu. Olahraga bersama di sini nanti satu orang yang akan memimpin gitu ya. Apa aja nanti yang akan kita butuhkan gitu. Oke. Ya. Pengertiannya ini komponen-komponen kebugaran ya. Nah, si daya tahan otot sendiri itu bagian dari komponen kebugaran yang mana dia ada dalam yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi komponen kebugaran jasmani, jadi physical fitness komponen itu terbagi atas dua. Health related, berkaitan dengan kesehatan, dan skill related, itu yang berkaitan dengan keterampilan. Gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan kesehatan, apa aja itu? Ada kekuatan otot, muscular strength. Apa sih contohnya muscular strength itu? Kayak misalkan kalian melakukan yang namanya deadlift, gitu kan? Angkatan 1 kali dengan beban yang sangat banyak, gitu. Nah itu bisa dikatakan dengan kekuatan otot, gitu ya. Terus ada lagi daya tahan aerobik. Apa sih daya tahan aerobik itu? Bagaimana latihannya? Ya latihannya itu. Kayak misalkan kalian jogging 30 menit, jangka waktunya ya. Terus kalau jaraknya itu bisa 5 kilo, 10 kilo gitu. Iya. Daya tahan otot, apa itu daya tahan otot? Nah, daya tahan otot juga berkaitan dengan kesehatan ini, gitu kan? Yang health relatednya, gitu. Muscular endurance. Nah, muscular endurance itu apa gitu? Yang tadi kita jelaskan sebelumnya bahwa muscular endurance ini, daya tahan otot ini yaitu kalian melakukan satu pekerjaan, gitu kan? Satu pekerjaan, satu olahraga, dan itu ada pengulangannya. Misalkan ada repetisinya, ada waktunya, gitu ya. Apa contohnya? Contohnya bisa push up. Push up itu bisa masuk ke dalam kategori kekuatan otot dan daya tahan otot. Kalau dilakukannya berulang-ulang, kan, dalam jangka waktu yang banyak, nah itu bisa dibilang dimasukkan ke dalam kategori daya tahan otot. Tapi pada saat dilakukannya hanya sebentar untuk melihat maksimum strength-nya, itu masuk ke kekuatan otot gitu ya. Nah, ada lagi kelentukan, fleksibilitas gitu, kelentukan. Biasanya kita melakukan kan di awal-awal sebelum pandemi itu kita melakukan tes kebugaran ya. Ada yang namanya sit and reach kan, kalian pernah ya melakukan. Mungkin dari kelas 10 sampai kelas 12, kelas 11 kalian melakukan itu ya. Gitu, melakukan sit and reach kan, pernah melakukan itu. Gitu. Yang kelima, yang terakhir untuk yang health related ini adalah komposisi tubuh, body composition. Nah, ini yang biasa kita lakukan yang pada saat term pertama itu yang pelajaran yang berhubungan dengan nutrisi. Kalian kan sudah melakukan apa yang itu namanya BMI kan, mengukur BMI seperti apa. Nah, ini bagian dari komposisi tubuh gitu. Ada di kategori mana saya gitu kan? Apakah ada di kategori normal, underweight, overweight atau obesitas gitu. Nah, ini untuk berkaitan dengan keterampilan itu ada kecepatan, gitu kan? Ya sprint, misalkan 100 meter, 50 meter, itu bagian dari sini, keterampilan, kelincahan, agility, gitu kan. Kelincahan itu apa? Bisa permainannya apa yang berhubungan dengan kelincahan? Ada sepak bola, ada bulu tangkis, gitu kan ya. Koordinasi, berkaitan dengan keterampilan, koordinasi. Pada saat kalian misalkan ada tes lari zigzag, gitu kan, itu bagian dari koordinasi. Keseimbangan pada saat kalian melakukan jalan, misalkan kayak saya kasih contoh pakai balance beam pada saat kita ada pelajaran senam ya gitu. Power, nah power ini daya ledak ya, berarti pada saat kalian melakukan misalkan apa itu namanya start ya, pada saat melakukan start. Nah itu pada saat pertama melakukan start, nah itu kita memakai si power itu sendiri, daya ledak itu sendiri, dan reaksi, gitu. Ada reaksinya, dan terakhir itu reaksi, ya. Itu komponen-komponennya. Keempat, ya, ini yang saya tadi sudah singgung-singgung mengenai prinsip FITT, gitu kan? Apa itu? Gitu. Ini yang akan kita lakukan juga gitu dalam kalian mengisi jurnal ya, jurnal daya tahan otot, strength and conditioning training, ini yang dilakukan. Itu prinsip ini yang akan dilakukan. F-nya itu frekuensi. Frekuensi dilakukan secara teratur. Jadi 3 sampai 5 kali dalam seminggu.
Ya, apa yang sudah saya sampaikan dengan jurnal-jurnal yang biasa saya kasih ke kalian. Nah, ini bagian dari si frekuensi itu. Karena kalian kan akan report kan ya, tiap minggu kalian harus melakukan latihan selama 3 kali kan dalam seminggu. Laporannya di tiap minggu gitu. Nah, itu bagian. Nah, intensitas. Apa itu intensitas? Itu berat ringannya berolahraga dan berpedoman pada denyut nadi menit, training zone. Kalian sudah diberikan kan gimana cara mengukur maksimum heart rate kan? Ada yang masih ingat nggak? Cara mengukur maksimum heart rate. Wiki, masih ingat nggak Wiki? Yang tinggal hitung per menit, Sir. Bukan. Clue-nya itu umur. Umur. Denyut nadi. Clue-nya umur. Hana? Pada lupa ya? Yang 220 dikurang umur. Nah, itu denyut nadi maksimum kalian. Ya. Kalau misalkan kalian 16 tahun, atau kalau enggak 18 tahun, dikurang aja 220 dikurang umur kalian. Jadi berapa tuh? 220. Berarti 202 kan? Nah, maksimum heart rate kalian tidak boleh pada saat olahraga tidak boleh melebihi dari 202 itu gitu, dengan umur kalian. Kenapa? Karena kalau misal melebihi itu bisa kolaps kitanya gitu. Bisa entah itu nanti pingsan gitu kan, unconscious gitu kan ya. Karena pressure jantung itu bekerja lebih keras gitu. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang bahwa latihan kita itu harus di antara 75 sampai 85% dari denyut nadi maksimal ya. Nah, kalau tempo apa tempo? Lamanya berolahraga. Misalkan 20 menit, 12 menit kayak gitu ya, tergantungnya. Tipenya apa gitu. Tipenya ini kalau misalkan aerobik itu berarti 30 menit jogging atau apa. Kayak misalkan yang sekarang akan kita lakukan adalah kita bilangnya HIIT ya, high intensity interval training gitu kan ya. Kita ada beberapa pos nantinya untuk melatih daya tahan otot kita gitu. Itu. Nah, kita tarik ke sini. Manfaatnya apa sih manfaatnya daya tahan otot itu gitu. Satu, peningkatan metabolisme karena tugas fisik dapat diselesaikan lebih lama, mengurangi kelelahan saat berolahraga, postur yang baik, lebih sedikit cedera, lebih sedikit kemungkinan masalah punggung karena daya tahan otot batang yang dibangun gitu. Karena sudah terlatih ya, performa olahraga yang lebih baik juga gitu. Karena daya tahan otot kalian sudah berkembang sini gitu. Karena kalian melakukan olahraga yang rutin. Teknik pelatihan yang disempurnakan untuk banyak latihan gitu ya. Gitu. Nah, nanti ini semua akan ada penugasan. Oh, sorry. Saya ke sini. Saya belum ini ya, kita balik lagi ke fit. Kita tonton dulu sebentar apa itu fit ya. Gitu. Kalian pasti mengerti. Saya sudah kasih linknya ya. Sudah kasih linknya.
Oke, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Ada yang bisa ini nggak menyampaikan nggak? Hana mungkin Hana? Jadi dari mengetahui fit ini kita bisa kayak sebelum olahraga kita bisa nentuin dulu jumlah pengulangan latihan kita, terus intensitasnya mau berapa, terus tipe latihannya mau apa, terus berapa lama kita mau latihan. Ya, betul Hana. Terima kasih Hana. Jadi dalam fit ini pun kalian akan tertata ya. Jadi misalkan pada saat pembebanannya gitu. Pembebanannya tuh kan dikatakan di sini harus progresif ya gitu. Harus tetap naik gitu kan, nggak stagnan gitu kan. Misalkan kalian melakukan push up hanya 10 kali aja gitu kan, 10 kali gitu tanpa ada penambahan repetisinya atau gimana gitu. Nah, kalau mau dapat hasil yang lebih baik lagi gitu, latihannya harus progresif gitu intinya kayak gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk latihan juga gitu kan sebelum melakukan. Ya ini ada yang guru yang lumayan ganteng sih kayaknya di video tapi gitu ya. Videonya agak lama sebetulnya, nanti saya ini aja ya, dibiasakan karena kita biasa berolahraga sebelumnya kan harus pemanasan dulu ya. Apa yang kita lakukan ini bisa dilakukan di rumah gitu kan ya, dynamic warm up-nya gitu. Saya percepat ya, ini masih dynamic warm up, bisa seperti ini gitu ya. Jumping jack, masih warm up-nya. Nah, setelah itu kalian lakukan static stretching kan, ya. Stretching apa di situ cepat ya. Dimulai dari lower body gitu kan, tungkai bagian bawah, nanti ke middle body sampai ke tungkai bagian atas gitu ya ini. Oke. Nanti ini inti latihannya akan ada di sini. Ya, kalian juga bisa saya sudah upload di YouTube, gitu kan? Kalian bisa search nanti saya bagikan ini. Ini otot bagian tempat bagian atas ya. Nah ini contoh latihan daya tahan otot gerakan intinya. Ada beberapa. Yang pertama nanti akan kita lakukan seperti ini ya. Ada squat, kan? Ada masih squat. Nah ini ada squat with calf raises ya. Ini contoh-contohnya nanti akan kita lakukan seperti ini ya. Ini squat with kneeling gitu. Nanti kita akan coba lakukan ya. Ini plank, gerakan plank. Ini contoh-contoh untuk itu ya. Ini crunch gerakannya. Nah, ada yang tahu nggak ini gerakannya leg raises? Pernah kan ya? Ini leg raises yang kita lakukan ya. Setelah itu, setelah melakukan semuanya, ini push up. Meg, ada yang keluar ya, Meg? Iya, sir. Satu orang. Oke, ini setelah melakukan itu, gerakan intinya, balik lagi ke cooling down ya nantinya. Sama, cooling down itu dilakukan sama halnya seperti static stretching gitu ya. Oke, mungkin saya stop. Oke. Ada yang bisa ini nggak narik kesimpulan dari ini semua? Maggie mau coba, Meg? Kenapa, sir? Kesimpulan dari ini? PowerPoint yang sudah saya presentasikan? Kesimpulannya sih ya kita tadi belajar tentang fit kan yang jumlah frekuensi, terus intensitas, terus tempo, kayak belajar kayak lain kali kalau olahraga harus berapa lama gitu, terus tipe-tipenya juga kita belajar, and then sebelum exercise kita harus kayak cooling down, warming up gitu-gitu. And ya kita belajar tentang fit punya
kejelasan fit gitulah, kayak intensitas kan kayak beban sama repetisinya berapa kali gitu. Terus kalau tempo kayak berapa lama kita latihannya, terus tipe-tipe latihan kita apa aja, kayak kardio atau yang aerobik gitu. Oke. Thank you Maggie. Ada yang lain mungkin menambahkan, Wiki? Atau dari Grace? Apa Grace bisa ditambahkan, Grace? Enggak, sir, itu aja Maggie udah bilang semuanya. Oke, udah rangkum semuanya ya. Oke, good. Howard, ada tambahan Howard? Nes, ada tambahan Nes? Untuk ini? Paling cuman like if you do the fitness program thing and it starts feeling light, kayak udah mulai ringan enteng gitu, you can start gradually like add up how long you do the exercise or the intensity of the exercise. Oke, good. Ya, jadi semuanya benar ya untuk ini ya. Oke, saya nutup. Oke, terima kasih untuk ininya. Saya stop share dulu ya. Sebelum itu kita kan tadi berbicara mengenai si FIIT ya. Oke, sekarang kalian kan sudah dibagi nih grupnya ya tadi ya. Grup 1 sama grup 2. Nah, saya mau kalian berdiskusi, nanti saya pilih, tadi Maggie udah ya di grup 1 ya, di room 1. Nanti tolong di itu ya Meg, tolong di record ya. Semuanya ke breakout room, diskusi mengenai apa yang kalian ketahui tentang daya tahan otot dan apa itu fit dan manfaatnya itu apa sih gitu ya. Oke. Saya kasih waktu mungkin sekitar 10 menit lah, 10 menit, 5-10 menit ya untuk berdiskusi. Semuanya bisa ke roomnya masing-masing yang sudah disediakan ya. Oke. Sebentar. Saya akan pilih Din untuk jadi co-host. Din nanti tolong di itu ya Din, di record ya. Ya, setelah diskusi semuanya boleh ke breakout room. Ya. Oke, breakout room, kalian diskusi dulu mengenai apa itu daya tahan otot, apa itu fit, manfaatnya itu apa ya. Ke breakout roomnya masing-masing. Oke. Din nanti tolong di itu ya Din, di apa namanya, sama Maggie juga. Breakout room. Ya. Meg, ke breakout room Meg. Ya, nanti di record ya. Itunya ya. Mungkin Pak Nur Kadri bisa masuk ke breakout room. 1 mungkin Pak Suyono atau Pak Imran bisa ke breakout room 2 di room 2. Ya. Jadi Oke, silakan Pak Nur. Pak, baca doa ya Pak. Oke, saya Sir, ini co-hostnya ada I sama Dean, sir. Harusnya pindahin salah satu. Oke. Wait, I ke The other group dibikin lagi satu co-host. Oke, kalian diskusi aja terus catat-catat aja apa ininya ya. Nanti orangnya masuk ke sini. Mereka pada masuk nanti. Mereka Oke. Saya ke room Pak. Okay, someone please record. Okay, guys, later on, you just talk to each other what benefit. Just write a small notes, yeah. Then after that, I will ask you at the end of this session. I will close the breakout room, and then you give the summary, ya. Oke. Kita cuma ngomongin yang fit itu doang. Yang apa yang kalian ketahui tentang daya tahan otot dan apa itu fit dan manfaatnya itu apa gitu kan, implementasinya seperti apa nanti di real life-nya. Mungkin nanti Grace yang bicara atau Valerie yang bicara ya.
I just give you a 5 minutes, and then I will close the breakout room later on. Ya, oke, just write a note. Ngobrol aja kalian ya, diskusi aja. Bray, yuk diskusi Bray sama Juan juga. Nggak ngerti, Sir. Nggak ngerti sama saya. Dari tadi jelasin apa, ay pusing. Wih, recording kok itu. Bray recording, Bray. Okay. Okay, I will leave the breakout room ya, and then I will close the. Ya. Okay. Ya, mohon izin Pak. Siapa? Pak Suyono? Untuk menutup breakout room nanti. Kita ngapain Pak di sini Pak Dani? Pak Dadi boleh masuk ke breakout room-nya Pak. Tunggu. Berdiskusi sama anak-anak Pak. Aduh. Siapa nih Pak Denny? Lanjutannya. Selesai ini siapa Pak Denny? Selesai saya Komar. Pak Komar Pak. Pak Komar. Oh, ya mana Pak Komar? Wis. Ini belum. Kita sempat kayak Yang dari experience kita. itu tuh. Ya kan kita sempat yang journal exercise itu kan. Ya. Jadi kita bisa kasih tahu each and everyone punya experience kayak jalaninnya gimana gitu. Kayak Okay, guys, I think I will close up the breakout room. Yeah, I will close, and then please drag summary of the discussion later on. Yeah, in the main room. Okay, someone please maybe speaker to be a speaker. Yeah, okay. Okay, sir. Yes. Saya sudah tutup breakout room-nya, nanti anak-anak akan masuk ke main room lagi ya Pak. Semuanya. Oke. Okay, guys. Ya, is everyone here? Ngechat? Belum ya? Kayaknya sih belum Sir. Belum. Actually, I already okay. Yeah. Okay, is there any speakers from one? And siapa yang mau jadi speaker? Buat hasil diskusinya apa sih gitu? Ya, I'll give you 1 minute ya. Saya kasih waktu 1 menit, 1 sampai 2 menit untuk memaparkan apa yang kalian sudah diskusikan ya. Mungkin dari grup 1 dulu, di room 1. Siapa yang mau memaparkan? Meg? Iya. Jadi tadi kita bentar sir, harus admit orang dulu. Udah. Oke. Jadi tadi kita diskusi tentang benefitnya daya tahan otot gitu. Kalau misalnya kita kayak kebiasa sama exercise kita bisa nambahin beban kita. Terus kayak ya kita juga ngomongin yang tentang fit juga. Terus our personal experience based on kayak yang tugas yang Sir kasih every week kan kita harus kayak do 3 times per week or 2 times per week. Yang penting 150 menit per minggu. Itu ya tadi pada pas di diskusi tadi ada yang bilang kayak ya exercise-nya ngebantu mereka untuk kayak jadi lebih rutin untuk kayak exercise, and kayak ada yang Din yuk tadi bilang agak
agak obese tapi sekarang udah kurusan 10 kilo, right, Din? Yes. Ya, dia ngelakuin exercise yang saya kasih. Makanya sekarang jadi lebih Rutin ya, lebih kurus. rutin ya. Oke. Ya, jadi lebih rutin. Thank you, Maggie. Yeah. Valerie, maybe room 2? Sir, ngomongin hasil diskusi kita. Jadi kayak habis ngelakuin daya tahan otot itu kita dapat kayak manfaat-manfaat itu kayak jadinya kita punya postur lebih baik. Habis itu kita kalau lagi olahraga lebih nggak gampang capek sama lebih sedikit cedera. Terus kita juga badannya jadi lebih sehat. Kita juga ngomongin tentang fit yang tadi yang kayak frekuensi, intensitas, tempo, sama tipe-tipenya. Gitu aja sih, Sir. Oke, thank you, Grace. Oke, selepas ini kita akan berolahraga bersama ya. Olahraganya akan 3 core, oke, 3 core, 3 type. Oke, core-nya itu plank, crunch, mountain climbers, type-nya itu squat and calf raises, and then squat kneeling ya. Saya akan share dulu seperti apa itu gerakannya. Saya share di sini. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat ya? Ya. Ini area yang akan kita latih. Ini ada di core. Berarti yang kita latih itu tadi apa? Hai bilang? Plank ya. Plank ya. Plank itu apa sih gitu kan? Nah, apa manfaatnya gitu? Ya, si plank ini apa namanya? Abdominal apa muscle apa aja gitu yang apa namanya? Yang kena perkenaannya di muscle apa aja gitu ya. Oke, sorry. Ya, di sini ininya oke, ini body plank ya. Ini tipe-tipe ininya. Oke. Terus apalagi yang kita lakuin crunch, di situ ada, coba kita lihat mana crunch. Ya, ini ada yang crunch-nya, tipe-tipenya banyak ya crunch-nya ya nanti ya. Ini akan seperti ini crunch-nya tapi yang biasa kita akan lakukan ya. Terus untuk tight-nya nanti saya contohkan juga ya. Tight-nya seperti apa tanpa equipment ya. Tanpa equipment. Non equipment ya. Ini tipe-tipe squat-nya kan. Kalian bisa lihat gerakannya seperti apa. Ini body squat, apa yang perkenaan otot apa yang perkenaannya di sini ya. Tight. Oke. Yeah, so everyone please adjust your camera so it will sense your workout space. Semuanya bisa itu ya. Adjust kameranya dulu sebentar. Kita melakukan hanya satu set aja ya, satu set, tapi nanti di-combine. Oke. Saya ini dulu. Saya stop share dulu ininya. Oke, kita akan lakukan mulai dari adjust kameranya dulu ya, guys. Biar kelihatan itunya lantainya. Lantainya bisa terlihat. Sudah? Oke. Oke, saya sambungin ini dulu ya. Sambung apa namanya? Kedengeran nggak?
ada suara sih. Udah semuanya? Ini ada suara sih. Udah ya? Oke, kalian bisa lihat ke arah saya. Sebentar saya. Oke, lihat ya. Oke. Sebentar, saya geser dulu kameranya. Bisa terdengar suara saya? Ya, yang pertama adalah plank. Oke, yang pertama adalah plank. Satu orang, Michael Dean, minta handphonenya untuk hitung 30 detik ya. Oke, Jadi tiap gerakan akan 30 detik. Lakukan plank seperti ini, 30 detik. Oke, setelah itu nanti kita langsung ke type, which is itu squat. Ya, squat. Setelah itu masuk ke core lagi, which is itu crunch. Oke, lakukan crunch seperti ini. Ya. Sama, selama 30 detik juga. Setelah itu masuk ke squat and calf raises. Pada saat melakukan squat and calf raises, ingat ya, sama gerakannya, tapi dinaikkan ya, calf-nya. Oke. Jempolnya dinaikkan gini. Oke, ya. Setelah itu masuk ke terakhir yang core mountain climbers. Oke, same like this. Oke, mountain climbers. Ya. Setelah itu yang terakhir adalah squat kneeling. Squat with kneeling ya. Seperti ini. Lakukan seperti ini, 30 detik. Sama. Oke. Ya. Ya. Oke, untuk gerakan yang pertama, Din. Waktunya, Din. Nyalakan, Din. 30 detik. Ya, ready? Oke, guys. Let's start. 3, 2, 1, mulai. Go. Plank ya, everyone. Gerakannya harus sama ya. Maksudnya, postur tubuhnya harus flat. Oke. Good. Postur tubuhnya harus flat. Tidak boleh ada bokong yang naik. Oke. Fall, straight fall. Your body fall. Butt down. Ya. Ya. Dan. Okay, second movement, squat. Get ready. You only have 10 minutes rest. 10 seconds rest. Ya, 10 seconds rest because we're doing it the high intensity interval training ya. Okay, ready? 3, 2, 1. Mulai, guys. Squat. Timer, please. Oke, ingat ya, lututnya tidak boleh maju dibandingkan dengan si jempol. Oke. Your knee should be straight. Good, Brian. Ya. And your butt should be down first before your knees. Ya. Pantatnya yang turun duluan dibandingkan dengan lututnya. Oke, gerakannya. Itu yang betul. 30 detik. Oke. Udah, guys. Next movement. Crunch. Everyone please laying down ke bawah. Crunch ya, crunch. Half sit up. Oke, lututnya ditekuk. Siap. 3, 2, 1. Start now. Good, Brian. Half sit up. Half sit up. Ya. Oke. Your hand can be beside your ear, boleh di samping telinga, boleh di silang di dada, boleh ya. Oke, half sit up. Udah, guys. Oke, next movement.
Mountain climber. Sorry. Squat with calf raises ya. Ya, ready? 3, 2, 1. Squat and calf raises. Ya, Dayan, good. Jinjit ya. Squat jinjit namanya. Ya, good. 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 Yes. Yes. Okay, good. Udah guys. Okay. Last. 2 more movement. Mountain climbers. Okay, mountain climbers, 30 seconds. Ready? 3, 2, 1. Start now. Ya. Okay. Almost ya, almost there guys, almost there. Go. Almost good. Nice. Udah guys. Okay, last movement, which is squat with kneeling. It's more easier. Okay, go. Start now. Yeah. Squat kneeling. You can put your hand here on your chest. Boleh di depan dada. Boleh di samping. Ya. Nyamannya kalian seperti apa? Boleh. Okay, good. Okay. Nice. Udah guys. Okay, good. Everyone. Ya, saya tadi lupa tuh. Harusnya pemanasan ya, stretching dulu. Oke. Akhiri dengan cooling down sebelumnya. Oke, cooling down-nya sama seperti yang tadi di video. Oke, lakukan. Seenaknya kalian di itu aja. Ya, cooling down. Cooling down ya. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh apa namanya? Kakinya di ini. Ya. Nanti pada saat pembelajaran mandiri, lakukan hal seperti ini 3 set ya nantinya ya. Gitu. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan pergerakan inti. Ya. Dan juga jangan lupa setelah melakukan untuk melakukan cooling down. Oke. Setelah melakukan pergerakan inti, lakukan cooling down ya. Ya, ada apa namanya? Apa yang kalian rasakan sih setelah melakukan ini? Apa yang kalian rasakan setelah melakukan ini? Ada nggak? Ada komen nggak? Kalian kan udah lakuin minggu kemarin mungkin pernah lakuin atau ini baru pertama kali atau gimana? Apa yang kalian rasakan? Kebiasa sih, Sebetulnya? Seh. Kan biasanya Udah juga kayak terbiasa ya? ya. Good. Ya kalau yang belum terbiasa biasanya ini agak berat. Biasanya denyut nadi mereka akan lebih cepat dibandingkan orang-orang yang sudah terlatih. Gitu. Ya, oke untuk mengakhiri pembelajaran kali ini mungkin bisa dilihat di apa namanya itu Google Classroom kalian. Ya, saya udah tampilkan itu quiznya. Kalian bisa sorry ya ini oke. Ya, kalian boleh buka. Nah, ya, udah buka belum? Bentar ya. Bisa lihat yang saya punya nggak?
Bisa lihat? Sir. Ini bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, belum ada yang masuk nih. Udah pada masuk belum? Sebentar. Udah masuk belum? Lihat ini kodenya mungkin Udah, bisa Sir. masukkan kodenya. Coba saya ini lagi ya. Saya copy lagi linknya. Nah, udah nih ada Grace. Ya Hana, terus ayo guys. Masuk. Nanti siapa yang duluan ya? Ini waktunya 20 detik setiap pertanyaan sih. Oke, kita mulai aja ya. Sebentar. Oke. Udah. Semua udah semua? 1, 2, 3, 12, baru 12 orang yang masuk. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Siap. Clue-nya tadi sudah saya kasih ya, clue-nya ya. Ya. Masih Howard yang mimpin. Berapa menit? Udah berapa menit? Dari tadi. Yang terakhir ini. Yang agak kuis. Total seluruhnya. Lebih. Ya, sedikit lagi.
Hana memimpin. Bluetooth saya masalah. Ya, Howard memimpin lagi, Howard. Suara nggak? Sir, you're muted. Okay, guys, I think our time is finished, ya. Kita punya waktu sudah selesai. So, untuk tindak lanjutnya nanti segala penugasan, LKPD, terus jurnal itu ada di Google Classroom ya. Terus ada untuk tes pengetahuan itu juga ada di Google Classroom. Kalian bisa bisa lihat di situ. Nanti mungkin sebentar saya share sebentar untuk Google Classroom-nya. Mana tadi? Oke. Wait. Classroom. Ya. Yang ini ya. Semua penugasannya ada di sini ya. Oke, semua penugasannya ada di sini. Nanti kalian lihat classwork-nya, lihat deadline-nya seperti apa. Nanti semua penugasan ada di sini. Oke, ya. Untuk mengakhiri sesi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan terlaksananya pelajaran kali ini ya. So, saya minta satu orang untuk memimpin. Tadi Kanes membuka, sekarang saya minta Hana untuk menutup dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Tuhan, terima kasih hari ini kita sudah selesai pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih semuanya. Ya guys, thank you for coming today. So I will see you again next week ya. But wait, sebelum kita mengakhiri, nanti untuk pelajaran berikutnya, itu akan ada softball, ya, akan kita lakukan luring, secara luring, oke, cara melempar dan menangkap bolanya ya. Gitu. Nanti seperti apa? Nanti akan disediakan gloves-nya juga di sekolah nantinya, gitu ya. Surat akan menyusul kepada orang tua kalian pada saat kalian nanti pertemuan tatap muka ya, akan diberitahukan juga, gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa hadir, selalu jaga kesehatan, oke, cukup makan yang bergizi, biar sehat semuanya. Stay safe, stay healthy ya guys. Thank you everyone for coming.
and see you again. Bye everyone. Thank you, sir. Bye, sir. Sir. Bye, Thank you, sir. sir. You can leave ya, you can leave the Zoom. Oke, thank you. Ya, saya kembalikan ke Pak Suyono atau Pak Nur Kadri. Makasih Margaret, makasih Margaret. Terima kasih semuanya, terima kasih. Bang, aku gak usah ngajak Kak lihat, Bang. Pak Nur Kadri, saya kembalikan ke Pak Nur Kadri. Saya stop. Pak Siono ya, Pak Siono. Oh, Pak Siono. Saya stop record atau saya masih record, Pak? Record aja dulu, record aja. Oke, siap, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Tuh. Baik, terima kasih Pak Denny yang telah melaksanakan praktik pembelajaran perangkat pembelajaran 1 yang telah selesai, di mana harapannya tadi speak English-nya dari awal sampai akhir. Tapi karena mungkin Pak Denny-nya nggak pede ya, monggo-monggo saja. Dan saya yakin lebih pede tadi kalau speak English-nya di kelas dimunculkan akan lebih baik saya kira. Oh, gitu, Pak. Psikologinya akan hilang. Oh, gitu. Berikutnya peserta hari ini yang terakhir yaitu Pak Komar. Salam turbo Pak Komar. Salam tolak peluru, Pak. Turbonya punya Pak Adi. Waduh, Pak Komar tolak peluru Sudah. ini nih. Pak Komar sudah siap barangkali? Sudah Pak, ini Ya, monggo. anggota Waktu dan pasukan sudah tempat. siap. Pak, Ya, waktu dan tempat. Pak, Persilakan. izin Pak, saya Ya. kasih ke Pak Komar dulu Pak, hostnya Pak. Boleh. Nah, karena Silakan Pak Denny. Pak Komar nanti yang rekam ya Pak Komar ya. Ya. Oke. Betul. Saya stop share dulu ya Pak. Ya. Sorry recording, sorry. Oke. Saya stop recording.